Satu pertanyaan mendasar yang perlu kita ketahui jawabannya sebelum lebih jauh mendalami materi analisis kalimat pasif adalah: apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif merupakan turunan dari kalimat aktif. Kalimat aktif secara tradisional dikatakan sebagai kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sehingga disebut kalimat tindak. Sedangkan kalimat pasif dikatakan sebagai kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau disebut kalimat tanggap. Secara semantis dapat dikatakan bahwa kalimat aktif adalah kalimat dengan fungsi subjek yang diisi peran agentif. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat dengan fungsi subjek yang diisi peran objektif atau penderita. Karena subjek yang demikian itu, predikat kalimat aktif berperan aktif dan predikat kalimat pasif berperan pasif. Selain ciri semantis tersebut, kalimat aktif dalam bahasa Indonesia secara formal umumnya ditandai oleh prefiks men pada verba pengisi predikat. Sedangkan kalimat pasif ditandai dengan prefiks di pada verba pengisi predikatnya. Dalam bahasa Indonesia ada juga verba yang berprefiks ber, misalnya berhias, bercermin. Jika kedua verba itu mengisi predikat, sudah barang tentu subjeknya berperan agentif sekaligus objektif. Atau subjek melakukan tindakan sekaligus dikenai tindakan. Kedua verba ini tergolong verba refleksif. Nah, kalimat dengan verba refleksif berada di antara kalimat aktif dan pasif, sehingga disebut kalimat medial. Kalimat aktif dengan S berperan chansive. Peran chansive tergolong dalam makna sintaksis. Peran chansive umumnya berhubungan dengan nomina bernyawa sehingga subjek umumnya diisi kata ganti orang dan nama diri. Dapat dikatakan, bernyawa itu merupakan bagian dari makna leksikal suatu nomina. Maka, sintaksis atau peran tidak selalu paralel dengan makna leksikal. Hal ini terjadi pada subjek yang diisi nomina tak bernyawa. Misalnya dalam kalimat, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas. Kalimat Gunung Merapi sebagai subjek yang diisi kategori nomina tak bernyawa. Tetapi dalam berperan chansive, makna leksikal tidak paralel dengan makna sintaksis atau peran. Sehubungan dengan kalimat itu, kemungkinannya Gunung Merapi dipandang sebagai nomina bernyawa karena terjadi personifikasi, yaitu benda mati atau barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif merupakan kalimat aktif yang tidak memiliki oposisi kalimat pasif. Atau kalimat aktif dan pasif itu menggunakan predikat verba tak transitif. Berdasarkan bentuk verba tak transitif, pengisi kategorial predikat kalimat aktif dan pasif diperinci menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kalimat tan pasif dengan predikat verba tak transitif bentuk dasar. Kita ambil contoh sebagai berikut. Pihak kepolisian datang ke TKP bom bunuh diri. Kata datang merupakan verba tak transitif bentuk dasar. Selanjutnya, yang kedua itu ada kalimat tan pasif dengan predikat verba tak transitif bentuk me. Contohnya, pesawat itu berhasil mendarat darurat di persawahan. Kata mendarat merupakan verba tak transitif bentuk me. Lalu yang ketiga ada kalimat tan pasif dengan predikat verba tak transitif bentuk ber. Kita ambil contoh. Dalam Perang Dunia yang pertama, banyak tentara berguguran. Kata berguguran merupakan verba tak transitif bentuk ber. Lalu yang terakhir adalah kalimat tan pasif dengan predikat
verba tak transitif bentuk reduplikasi. Contohnya, mereka hanya anak kecil yang senang berlari-lari. Berlari-lari merupakan verba tak transitif bentuk reduplikasi. Kalimat pasif bentuk di. Kalimat pasif bentuk di merupakan pasangan dari kalimat aktif bentuk me-en. Cara mengubah kalimat aktif bentuk me menjadi kalimat pasif bentuk di. Jika kita gunakan simbol S untuk subjek, P untuk predikat, dan O untuk objek, tukarlah S dengan O, kemudian gantilah prefiks me dengan di pada predikat, lalu tambahkan kata oleh di muka unsur yang sebelumnya adalah subjek. Contoh, aktif. Pak Toha mengangkat seorang asisten baru. Berubah pada pasif menjadi, seorang asisten baru diangkat oleh Pak Toha. Yang kedua, pada kalimat aktif, Pak Saleh harus memperbaiki dengan segera rumah tua itu. Berubah menjadi, rumah tua itu harus diperbaiki dengan segera oleh Pak Saleh. Contoh ketiga, pada kalimat aktif, semua pihak telah mengetahui dampak kenaikan BBM. Berubah menjadi, dampak kenaikan BBM telah diketahui oleh semua pihak. Dari beberapa kalimat pasif berbentuk di, beberapa di antaranya dapat diubah menjadi kalimat pasif berbentuk ter. Contohnya, buku dibawa adik menjadi buku terbawa adik. Semua persyaratan sudah dipenuhi. Semua persyaratan sudah terpenuhi. Perbedaannya adalah pada bentuk pasif terbawa menyatakan sudah dibawa. Terpenuhi menyatakan sudah dipenuhi. Di samping itu, terbawa juga menyatakan tidak sengaja dibawa, sehingga kalimat pasif berbentuk ter menonjolkan aspek sudah selesai atau perfektif dan ketidaksengajaan. Contoh lain, proyek itu sudah terselesaikan pada bulan Januari. Kebocoran pipa PDAM sudah teratasi semuanya. Kalimat pasif berbentuk kean. Kalimat pasif berbentuk kean juga mengandung makna ketidaksengajaan sama seperti bentuk ter, namun tidak banyak pasangan antara dua bentuk pasif tersebut. Contohnya, maaf ya, saya tadi ketiduran. Selain ketidaksengajaan, bentuk kean juga memiliki makna hal yang tidak diharapkan atau aspek adversatif. Aspek inilah yang menonjol pada bentuk kean. Contoh, jika hujan terus-menerus, rumah itu akan kebanjiran. Kami kehujanan di jalan arteri. Kalimat pasif dalam pronomina persona. Pronomina persona atau kata ganti orang dalam bahasa Indonesia diantaranya saya, aku, kami, kita, engkau, kamu, Anda, dia, ia, dan mereka. Seperti contoh, aku dan engkau, jika digunakan dalam kalimat pasif berubah bentuk menjadi ku dan kau. Sedangkan yang lain dipakai dalam bentuk utuh. Contoh yang berubah, uang itu sudah saya ambil menjadi uang itu sudah kuambil. Uang itu boleh kamu ambil menjadi uang itu boleh kau ambil. Dan contoh yang tidak berubah atau dalam bentuk utuh, uang itu sudah kami ambil, uang itu sudah kita ambil.